Haruskah kita stop menjadi dopamin seeker atau pencari dopamin kalau kita pengen berhenti dari kecanduan PMU, pornografi, masturbasi, dan orgasme? Dan banyak sekali orang-orang yang mengenal istilah dopamin detox dalam artian kita tidak mendapatkan dopamin kembali. Kemudian banyak orang yang salah kaprah ya gini. Jadi kayak berarti dopamin itu jahat ya. Terlalu banyak dopamin itu jadi kurang baik ya bagi tubuh kita. Kebanyakan orang selalu mengartikan bahwa kita harus membatasi dopamin dalam tubuh kita. Sebenarnya nggak kayak gitu ya. Sebenarnya nggak kayak gitu. Yang lebih lebih ditonjolkan dalam dopamin detox itu adalah bagaimana kita meminimalisir dopamin yang dihasilkan dari smartphone, dari benda-benda yang sifatnya digital yang biasanya kebanyakan memberikan dopamin instan bagi otak kita, bagi tubuh kita. Jadi kuncinya sebenarnya ada di dopamin instan ya. Dan bukan berarti kita tuh harus harus berhenti mengejar dopamin, bukan berarti kita tuh harus harus jadi stop dopamin sama sekali gitu ya. Karena memang di dalam bukunya Dopamination si Anna Lemke ini mengatakan bahwa kalau smartphone ini, kalau HP atau apapun yang sifatnya digital itu memang memberikan sebuah limpahan dopamin, memberikan suntikan dopamin selama 24 jam, 7 hari gitu ya. Jadi memang ada peluang si handphone ini memberikan dopamin instan pada diri kita. Jadi problemnya ada pada dopamin instan, bukan pada dopaminnya. Karena gini, kita jujur saja, kita tidak bisa hidup tanpa dopaminnya. Karena dengan adanya dopamin, itulah yang membuat diri kita tuh termotivasi untuk melakukan sesuatu. Katakanlah gini lah, saya berikan yang ekstrimnya gini lah. Saya punya hobi untuk naik gunung. Nah, kira-kira apa sih yang dicari oleh para pendaki gunung ini? Kenapa kita tuh harus mendaki gunung? Katakanlah ada sebuah gunung yang udah ada gondolanya ya, udah ada kayak kayak apa gitu ya, kayak flying fox tapi kayak gondola lah seperti itu lah. Flying fox ya maksudnya. Jadi kenapa orang tuh harus capek-capek naik gunung kalau udah ada gondolanya? Karena yang dicari adalah dopamin ketika orang itu udah mau sampai ke puncak. Dan contoh lain adalah kenapa orang itu harus capek-capek maraton selama 40, sepanjang 40 kilo selama katakanlah 7 jam, 10 jam. Kalau orang tuh bisa naik motor, orang tuh bisa naik mobil untuk mencapai 40 kilo. Kenapa harus capek-capek naik harus harus maraton gitu ya? Alih-alih naik motor atau naik mobil. Karena yang dicari adalah dopamin ketika finish, kebahagiaan yang dicapai ketika finish. Jadi sebenarnya adalah bukan dopamin yang salah, tapi dopamin instannya. Dan sebaliknya, ketika kita memilih dopamin yang membutuhkan usaha atau membutuhkan effort keras, justru dopamin yang kita dapatkan itu sangat jauh lebih besar, sangat jauh lebih membahagiakan. Ya, karena ini memang ada sebuah studi dari Stanford yang mengatakan bahwa semakin besar, semakin banyak pain yang kita keluarkan untuk mencapai sesuatu, maka dopamin yang kita dapatkan, limpahan dopamin yang kita dapatkan itu semakin besar, semakin membahagiakan. Sama contohnya kayak gini. Kalau misalnya kamu adalah seorang yang suka naik gunung, pasti kamu akan merasakan ketika udah di puncak itu sangat bahagia, sangat menyenangkan. Atau orang yang baru saja selesai maraton, dia udah finish 42 km, dia pasti akan merasakan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Atau katakanlah orang yang udah berhasil kalau dalam bidang kalistenik adalah orang yang udah berhasil melakukan muscle up. Karena saya udah pernah juga ketika pertama kali melakukan muscle up, setelah berbulan-bulan berlatih, itu kebahagiaannya sangat luar biasa. Dan tidak akan bisa dibandingkan dengan dopamin instan yang didapatkan dari PMO, dari kecanduan PMO. Jadi problemnya bukan pada dopaminnya ya, tapi pada dopamin instan. Bisakah kita menunda kesenangan kesenangan tersebut menjadi kesenangan yang tertunda sehingga kita bisa mendapatkan ganjaran yang lebih besar? Saya akan berikan contoh yang konkret, yang real ya, ketika katakanlah gini ya. Apa sih pemicu terbesar orang PMO itu? Apa paling besar pemicu itu adalah apa? Biasanya kebanyakan adalah rasa bosan, bingung mau ngapain, aduh ngapain lagi ya, buka
situs pornografi lah, sekali aja gitu ya. Dan kemudian ketika nonton, melakukan PMO, akhirnya nyesel. Nah, kebanyakan kayak gitu. Nah, tiap kali kamu ada di skenario kayak gitu, cobalah untuk memilih dopamin yang jauh lebih sehat. Katakanlah gini, katakanlah saya berikan contoh yang paling mudah. Lakukan plank 1 menit. Oke, orang mungkin akan berpikir, iya lah cuma 1 menit doang, pasti mudah lah gitu. Pasti kalau cuma 1 menit doang, pasti itu akan kembali teralih ke PMO lagi. Faktanya enggak. Ketika kamu lakukan plank selama 1 menit, mungkin orang berpikir 1 menit itu ya kayak 1 menit aja, tapi waktu itu relatif. Kalau kamu melakukan plank selama 1 menit, itu akan terasa sangat lama sekali, akan terasa sangat lama, kayak 5 menit itu ya, lebih itu ya. Mungkin buat kamu yang pernah melakukan plank, itu kamu pasti akan relate dengan apa yang saya katakan gitu ya. Karena memang plank itu susah banget. Apalagi buat orang yang katakanlah, mohon maaf, obesitas, yang berat badannya nggak pernah latihan beban, nggak pernah push up, itu pasti akan berat sekali. Lakukan plank selama 1 menit, kalau kamu baru pertama kali melakukan, kamu akan sangat gobios, kamu akan sangat berkeringat, kamu akan sangat sangat di situ bener-bener ngos-ngosan. Karena itu memang bener-bener sangat capek. Dan apa yang kamu dapatkan ketika kamu selesai menyelesaikan plank selama 1 menit? Kamu akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa karena kamu berhasil melakukan sesuatu yang benar-benar sangat susah bagi dirimu. Bentar, ada tahu bulat ya. Nggak apa-apa lah, lanjut aja ya. Dan itu yang bisa saya berikan tipsnya yang sederhana bagi dirimu yang mungkin sedang mengalami kebosanan ketika ketika ada di fase urge PMO, ketika bukan urge sih sebenarnya, mungkin karena bosan saja dengan nggak ada kerjaan, kemudian kamu berpikir untuk PMO, tapi coba lakukan plank, karena itu akan memberikan. Dan kadang ya, kalau misalnya saya baru saja melakukan plank gitu ya, semua stimulasi, semua pikiran-pikiran untuk melakukan PMO itu pasti akan hilang, dan justru malah saya tuh pengen gerak lagi, saya pengen tambah push up, saya pengen tambah pull up. Tapi kalau misalnya kamu memang belum bisa push up atau pull up, kecenderungan nanti akan tetap pengen bergerak, tapi mungkin ya dengan jumping jack mungkin, atau melakukan plank lagi. Karena sama halnya dengan ketika kita mendapatkan dopamin ya. Ada kecenderungan kita ketagihan melakukan lagi. Karena memang sebahagia itu ketika kita berhasil mendapatkan sesuatu yang sulit dan kita berhasil melakukannya. Sama halnya dengan gini dah, yang kenapa saya nggak bisa berhenti untuk naik gunung, padahal kita tahu bahwa ketika naik gunung itu di prosesnya itu sangat capek, dan kadang ketika naik gunung saya selalu mengeluh gini, ngapain sih harus naik gunung capek-capek gini, mending tidur di rumah. Tapi ketika sampai di puncak, besok kemana lagi yuk gitu. Mungkin kalau kamu adalah orang yang suka naik gunung pasti relate dengan apa yang saya bicarakan. Pasti kalau kamu, atau yang lain lah, kalau kamu suka maraton, kamu pasti di dalam dalam proses maratonnya itu sering berpikir, ngapain harus lari-lari maraton kayak gini, buang-buang waktu, buang-buang energi. Tapi ketika kamu mendapatkan medali, pikiran tersebut akan hilang dan kamu akan berpikir, kapan ya lari lagi ya, kapan ada event maraton lagi ya. Karena itu adalah dopamin yang justru lebih sehat dibandingkan dopamin dari pornografi, dari media sosial yang ya semua orang bisa, bahkan bahkan anak SD pun bisa kalau cuma akses kayak gitu. Tapi dampaknya sangat buruk, dampaknya akan sangat-sangat tidak bagus untuk otak kamu, untuk kesehatan mental kamu. Jadi itu kesimpulannya ya. Apakah kita harus menghindar dari dopamin? Apakah kita harus stop menjadi seorang dopamin seeker? Tidak. Tapi yang harus kamu hindari adalah bagaimana kamu menghindari dopamin yang sifatnya instan. Dan carilah aktivitas yang memberikan kamu dopamin yang jauh lebih menyenangkan. Seperti naik gunung, seperti maraton, seperti olahraga. Banyaklah hal yang bisa kamu lakukan. Tantang dirimu di luar zona nyamanmu. Itu sangat penting. Terima kasih sudah menonton video sampai sejauh ini. Klik link yang ada di deskripsi kalau kamu join grup petarung, sebuah komunitas pengembangan diri di mana kamu bisa berlatih public speaking, kamu bisa berlatih bercerita, karena kita sering banget ngadain Google Meeting bulanan rutin, dan kita banyak cerita di situ. Klik link yang ada di deskripsi kalau kamu join, dan sampai jumpa di video berikutnya.